Nanti nih sama Pak Purwanto nih nanti. Nah, jadi anak asuhnya. Ya? Oke? Semangat. Oke. Oi, berangkat dari Papua, mendarat ke Bandung, disekolahin. Begini masih ada yang kagak demen ya? Senyum terakhirnya itu loh. Wah, naik lift badan. Senyum terakhirnya nih. Ais. Jembatan baru, jembatan yang nanti teristimewa di Kabupaten Pangandaran senilai 72 miliar. RK bikin jembatan dari hati ke hati. Berarti yang ngelihat mah nggak ada berarti kan? Terus lagi dibongkarin sama Beko. Iya kali ya, zaman RK ngurusin apa aja ya? Ngapain kita ngurus orang yang nggak bisa diurus? Rumahnya begitu, hidupnya prihatin, pengen sekolah yang jauh. Sia dikirim ke Cisarua. Tinggal si Dodi, si Cecep, sama si Barnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Mang Ucup ya. Nih gimana nih? Kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Cok. Omongan dua bol Kayu bakar menjadi bahan utamanya. Tuh dengerin tuh. Menggunakan kayu bakar bukan berarti menggunuli hutan menebangin pohon, tapi ranting-ranting yang kering. Saya menyayangkan pernyataan KDM yang diduga menghina orang Papua dengan Kamu doang yang menduga, oi. RI 1 Sabang, Merauke, satukan suara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat warung politik, gimana kabarnya nih? Balik lagi ya sama Mamam Bim Bom. Seperti biasa ya, warganet semuanya, kita akan berselancar lagi untuk mencari berita-berita terbaru dari Bapak Aing pastinya ya. Dan juga beberapa kejadian yang lagi viral di media sosial. So, yuk masuk ke video pertamanya aja. Apa sih? Ke kantor desa Sukadaya 10 kali, ke kantor kecamatan Sukawangi 4 kali, BPN Kabupaten 6-7 kali, BPN Pusat 3 kali, bantuan hukum kantor gubernur 1 kali, lembur Pakuan 4 kali, lapor Mas Wapres 1 kali. Saya sudah cek masalahnya. Apabila ada penyerobotan dilakukan oleh pihak lain terhadap tanah yang dimiliki oleh saudara, maka tinggal dilaporkan saja ke polisi dan kita bisa melakukan pendampingan. Tetapi untuk melunasi kewajiban hutang kepada pihak lain, kayaknya kita tidak bisa memenuhinya. Kita ada batasan-batasan layanan. Kita hanya fokus pada layanan satu, membantu sengketa hukum dengan memberikan pengacara gratis. Yang kedua, membantu layanan di rumah sakit. Yang ketiga, membantu layanan pendidikan. Pada 3 hal itu yang menjadi fokus layanan kami. Tapi kalau untuk hutang piutang, kami tidak bisa melayaninya. Hatur nuhun. Bapak Aing disuruh bayarin utang begitu? Mereka nggak perlu tahu kita capek. Mereka nggak perlu tahu kita kurang tidur. Dan mereka juga nggak perlu tahu kasurnya juga tuh, jadi nggak bisa diselamatkan ya Kang. Jadi langsung dieksekusi gitu. Jadi usahanya atau sami mah di dia. Bulan tahu si pasien Aci 10 juta. Pangyewakeun warung apa bumi? Oh bumi. Oh. Kami sampaikan penataan kawasan Cipanas Cianjur, pemerintah provinsi melakukan beberapa hal langkah penyelesaian. Yang pertama, seluruh pemilik kios itu mendapat kompensasi sebesar 10 juta rupiah per kios. Yang kedua, mereka yang tidak punya rumah karena tinggal di kios, kami akan menyiapkan rumah untuk mereka karena mereka merupakan warga miskin yang harus dibantu. Dan selama penyiapan rumah mereka sudah mendapat kontrakan baru. Nilai kontrakannya per tahun 7,2 juta per kepala keluarga dan semuanya ada 13 kontrakan dan kami sudah membayarkannya.
Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan. Selanjutnya, mereka yang bersedia menjadi tenaga kebersihan Pemprov Jabar dan Pemkab Cianjur, kami merekrutnya menjadi tenaga kebersihan untuk bertugas menyapu seluruh areal jalan menuju kawasan puncak agar menjadi jalan yang bersih. Untuk itu, bagi siapapun yang hari ini menyampaikan informasi-informasi yang katanya tidak ada kompensasi, tidak ada solusi, sebutkan nama mereka yang tidak mendapat kompensasi dan sebutkan nama yang tidak mendapat solusi. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya meyakini bahwa Jawa Barat akan tertata dengan rapi dan indah karena memang Jawa Barat merupakan kawasan yang indah dan pemerintah akan konsisten untuk terus menata lingkungan, menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan menjaga keberlangsungan pekerjaan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Nah, ini dari Papua. Iya. Kamu Peking Papua? Iya. Peking Papua mau sekolah di Akademi Persib. Akademi Persib. Ya sudah, nanti kita bawa ke Bandung. Tapi kamu udah bisa sepak bolanya, udah berbakat. Bisa. Nanti kita lihat dulu, ya. Iya. Kalau berbakat, saya masukin di sekolah sepak bola di Bandung. Ya. Sementara dia lah di sekolah Ya. bola di Papua United. Ya, nanti mau pindah di sana nanti kita bantu. Oke? Nanti kamu nggak akan nangis tinggal di Bandung. Tidak. Oh tidak nangis ya. Awas jangan pulang nanti ke sana kau nangis. Tidak. Nah, nanti ini sama Pak Purwanto nih nanti. Nah, jadi anak asuhnya. Ya. Oke? Semangat. Oke. Uih, berangkat dari Papua, mendarat ke Bandung, disekolahin. Begini masih ada yang kagak demen ya? Jadi orang Papua itu pengetahuannya di atas rata-rata. Kecerdasannya melebihi ahli di bidang bangunan dan ahli kehutanan. Kalau kita membangun rumah menebang pohon, orang Papua membangun rumah di atas pohon. Ini bukan simbol ketertinggalan, tapi justru ini adalah simbol kemajuan. Bagaimana punya rumah dan punya pohon. Cerdasnya. Hebat enggak? Untuk itu saya kalau bisa ini nanti ada satu kampung kawasan rumah pohon semuanya, dan ke depan itu turis-turis bisa datang ke sini hanya untuk melihat rumah pohon, tidak usah dirusak, ditebang. Ini adalah simbol kecerdasan dan kita selama ini memahami mereka sebagai sebuah simbol ketertinggalan. Justru dia adalah simbol kemajuan. Nah, ini kalau di Jakarta, di Bekasi namanya apartemen. Ini rumah bertingkat, rumah tinggi. Dan kalau di Jakarta itu butuh duit banyak, harus pakai lift 12 lantai. Harga liftnya satu lantai 6 miliar. Ini liftnya bisa membuat sakit karena harus dibayar listriknya, badan tidak digerak. Orang Papua naik lift, badan sehat dan tidak bayar. Senyum terakhirnya itu loh. Papua naik lift, badan. Senyum terakhirnya nih. Ada yang berpikir ini berbahaya kena angin. Kalian salah. Jika rumah ini berada di dalam hutan dan dikelilingi pohon besar, bahkan lebih tinggi dari rumah tersebut, bukankah angin itu telah terhalang oleh pohon-pohon di sekitar? Karena saya tahu bagaimana angin di hutan sekencang apapun, itu mereka terpecah dan terbagi oleh daun pohon dan lembah, jadi aman selama hutannya terjaga. Berarti syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman ya. Rumah pohon mah bagus teman-teman, serius. Menghindarin banjir iya, terus menghindari dari binatang liar iya, terus untuk mempermudah pengawasan hutan dan wilayah juga bisa. Sama seperti suku Korowai, itu kan suku yang terkenal gara-gara rumah pohonnya yang unik toh. Tingginya tuh bisa puluhan meter loh teman-teman. Kata Bapak Aing juga menjadi daya tarik wisata. Nah kalau misalnya udah ada wisata masuk ke sana, otomatis kan ekonomi jalan, ya kan? Lanjut. Jembatan baru, jembatan yang nanti teristimewa di Kabupaten Pangandaran senilai 72 miliar. Nilai yang fantastis. Ya, inilah jembatan yang dulu direncanakan dibangun di era Ridwan Kamil dengan anggaran hingga 72 miliar rupiah. Faktanya, saat itu hanya berdiri tiang-tiang pondasi dan proyeknya sempat mangkrak.
ini, di era KDM, tanpa banyak pidato panjang lebar, jembatan ini akhirnya berdiri megah di Pangandaran dan langsung disaksikan masyarakat pada momen malam Idul Adha. Jadi ini udah selesai. Total sekian itu udah selesai. Ya, malam hari ini malam Idul Adha. Ini ada suara takbiran. Saya berada di jembatan Sodongkopo. Saya menamakannya Jembatan Jaya Perkasa. Jembatan Jaya Perkasa. RK bikin jembatan dari hati ke hati. Berarti yang ngelihat mah nggak ada berarti kan? 72 miliar jadi jembatan ke Aura Kasih. 72 miliar duitnya kemana wai? Oi, dibelikan ke Surabi Aura. Ais Om Zain. Itu bukan Bupati Cianjur kan? Bapaknya mana? Ada di dalam. Orang dia nggak bagi makan. Mau makan? Nggak bisa. Manis-manis ya orang Papua ya. Om Zain, tangan Om Zain. Pose wajib laki-laki. Dadah. Om inget yang di rumah Om. Ya nggak mungkin lah dilupain Kang Asep, kagak mungkin. Hatur nuhun, kami warga Jabar ikut senang melihatnya. Oh saya juga. Oke, tindak lanjut pembersihan sampah di Pasar Ciwasra. Di lapangan sudah disiapkan 2 teknologi. Satu teknologi insenerator, langsung dikawal oleh TNI Angkatan Darat. Dan satunya langsung nyampe alatnya ya? Lagi teknologi RDF, langsung dari Dinas LH. Kita tanya satu-satu kesiapan ya kedua teknologi untuk mengelola sampah di Pasar Ciwasra, sehingga Pasar Ciwasra bukan hanya bersih hari ini karena 3 hari kita tuntaskan, 3 hari kita bersihkan, tetapi berkelanjutan. Cara kerja insinerator gimana, Pak Mayor? Izin menjelaskan untuk cara kerja insinerator adalah sistemnya adalah membakar sampah dengan kapasitas 5 ton per jam. Ya, berarti 1 hari minimal 40 ton dapat. Minimal 40 ton dapat. Ya, kalau ini berjalan bekerja, ya dapat. Karena setiap hari ton di TPS Pasar Ciwasra ini 25 ton. Siap. Kapasitas 40 ton, berarti bisa kemakan semua. Siap, bisa. Ya, berapa lama menuntaskan ini, Pak Mayor? Untuk alat saat ini sedang tahap finishing. Berarti ini udah 95%-an ya? Siap, 95%-an. Ya, tinggal finishing. Siap. Perlu waktu berapa lama? Sampai minggu depan insya Allah kita sudah bisa minggu depan selesai dan mulai operasional. Ya, dengan catatan polusinya harus minimal. Siap. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman perguruan tinggi untuk membantu ya memastikan polusinya minimal. Siap. Jadi bukan hanya dikelola, tapi polusinya harus minimal. Gitu. Siap. Kan Pak Mayor? Betul. Ya? Betul Pak. Ya, yang mengelola, yang memfasilitasi dari dinas apa? Angkatan Darat. Dinas Penelitian Pengembangan Angkatan Darat. Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat. Ya, terima kasih Pak Kasat ya, jajaran dari Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat. Turun ya, siap. Pak Mayor bisa dipegang ya Pak? Siap Bapak. 1 minggu. Siap. Ini kemudian yang RDF. Siap. Ya, yang RDF cara kerjanya gimana Pak? Ya, jadi seluruh sampah Pak nanti akan dipilah secara otomatis menggunakan conveyor belt. Kemudian terpisah minimal 3 segmen Pak. Sampah yang anorganik, kemudian nanti akan masuk pencacahan untuk menjadi RDF dan organik. Kemudian yang organik itu akan menjadi granul yang bisa dikirim kemana, sama sampah residu Pak, seperti kaleng, kemudian logam, itu kan residu akan dibawa ke tempat pengolahan residu yang di luar. Berarti sampah ya seharinya yang bisa dikelola seberapa ton? Perkiraan untuk tahap awal kurang lebih masuk 20 ton nanti Pak. 20 ton maksimal? Kapasitas maksimal sampai 80 ton. Kapasitas 80 ton. Ya. Apabila sudah efektif berarti bukan sampah di area Ciwasra saja. Ya, berarti bisa dari yang lain. Sampah dari beberapa kecamatan bisa di handle di dia. Kan luar biasa. Oke, berarti insenerator tadi 40 ton, kemudian RDF 80 ton. Oke, tindak lanjut pembersihan. Enak ya, kalau misalnya yang nomor satunya nyuruh A, sekdanya langsung jalan. Memang itulah fungsinya di videoin loh teman-teman. Kenapa sih masih ada yang nyinyir pejabat konten, gubernur konten? Ini kan fungsinya itu masyarakat jadinya bisa lihat. Gubernurnya memberitahukan kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan A, B, C, D, E. Nah masyarakat tahu nih gubernurnya memerintahkan ini. Nah berkat adanya video dari Bapak Sekda,
Masyarakat jadi tahu gitu loh kalau misalnya perintahnya gubernur itu dilaksanakan dengan baik. Kita sebagai masyarakat akhirnya bisa memantau juga. Walaupun kita nggak ada di lokasi, kita cuma bisa ngelihat dari media sosial aja, tapi seenggaknya kita tahu bahwasanya perintah dari gubernur itu dijalankan dan bisa dipertanggungjawabkan. Tuh yang suka nyinyir konten. Nih, keuntungannya siapa yang dapat? Masyarakat. Gitu doang, para pembenci kagak paham. Luar biasa ini ya. Jalan Kabupaten Kerawang nih. Motikannya luar biasa ini. Tebal banget nih. Ya. Tebal saja, tapi kualitas ubat aspalnya dikurangin ya. Sebulan aja pasti sudah hancur. Wih, main-main. Ini kalau udah jadi, turun Bapak Aeng ini. Jangankan belum jadi ya. Masih begini aja, bisa-bisa beliau di sini besok tuh. Dicolok-colok tuh aspalnya. Oh, ini nggak bener nih. Ini main-main nih. Banyak mah videonya kayak gitu. Bapak Aeng sampai kemana-mana. Kamu mandor, begini. Kamu begini. Jangan main-main kalau masalah rakyat. Di Yogyakarta juga Pak KDM, tolong. Nggak apa-apa. Nanti siapa tahu didengar juga kan. Kayak di Kalimantan kan didengar juga tuh. Cus, lanjut. Kok kayak jogetnya Bapak Prabowo ya? Manfaatnya joget naon? Akang ya. Pejabat itu kan menyesuaikan tempatnya di sini lagi ngapain. Kalau rapat ya rapat, kalau kunjungan ya kunjungan, kalau disambut ya disambut gitu loh. Namanya juga saling menghargai. Di sana juga ada orang Sundanya di Papua. Zaman RK ngurusin apa aja ya sampai kali-kali di Jabar seperti ini. Yuk, lihat ya. Kegiatan normalisasi yang ada di Kali Kapur pemerintah ini saya di atas kondisi kali yang bengkok pemirsa, kaliannya sendiri kondisi kalinya jadi bengkok. Nggak tahu kenapa, makanya eskavatornya lagi coba menata ulang lagi. Itu lumpur-lumpur dan juga kaki-kaki tiang bekas jembatan. Tiang kaki-kaki maksudnya gitu, apa kaki-kaki tiang ya di pertama tuh nyebutinnya masih terus lagi dibongkarin sama Beko. Iya kali ya, zaman RK ngurusin apa aja ya. Pak RK juga ngurusin saluran kok, tapi lebih kecil salurannya. God gitu maksudnya. Ngurus saluran dan jalan ya, saluran air dan jalan bayi. Komentar-komentarnya begini semua nih. Udah deh kita dukung programnya Bapak Aeng ya. Normalisasi sungai, gas tuh. Biar kagak banjir, biar alirannya lancar, biar masyarakatnya hidupnya tidak terendam air. Tuh, mungkin bisa diikut tuh sama pemimpin-pemimpin di provinsi lain yang daerahnya hobi kebanjiran. Coba normalisasi sungainya dulu. Satu-satu dikelarin. Kalau bebas dari orang tua, dijemput sama pacar kapan saja bisa. Pulang ke tempat kos kapan saja bisa. Awewe neng teh. Iu pas saur ayeuna. Ayo neng, nek sekolah ke mana? Sok no di dia. Sekolah Citi mana? Sekolah Citi dari Cikaum. Sudahlah, urus sendiri aja. Ya bos, ngapain kita ngurus orang yang nggak bisa diurus? Rumahnya begitu, hidupnya prihatin, pengen sekolah yang jauh. Udah pengen sekolah yang jauh, habis itu ngekos. Ini kalau nggak perempuannya ini sudah punya pacar dan nggak pengen jauh dari pacarnya, gila kali ini. Kalau keterima jauh. Kalau keterima jauh, ada sekolah dekat, ada SMK dekat, dia pilih yang terjauh. Perempuan mau ngekos. Neng, ini kepala dinas, dengerin, Neng. Ini kepala dinas pendidikan provinsi, Neng. yang dekat aja. Mendingan udah yang dekat di sekolah tuh. Duitnya ditabung. Lain biayaan Pak, sekolah mah gratis. Kamu mau pilih kemana sekolahnya? Hah? Bintar. Bintar teh mana? Dekat. Ya sudah, ke Bintar cenah. Bintar. Oke, bos. Catat namanya. Sekolah swasta berarti kan? Ya udah ke Bintar. Kalau kategori itu tidak mampu kan dapat beasiswa. Tangkep bindung naso, tak gitu. Jangan udah kasih mama sama sana. Hah? Pegang HP lu? Oh, di dalam
Sikapnya genges beda. Apa namanya? Nanti suruh di sini aja. Doa mama dijabah. Jadi gini, jadi saya ingin merubah mental anak-anak Jawa Barat. Jangan sampai menjadi mental orang susah, harus dirubah. Caranya harus menjadi orang sukses. Ya, ini bisa dekat sekolahnya. Tapi untungnya bapaknya nggak ini ya, nggak beneran gitu ya, cueknya. Tetap dibantu kok. Ini semoga mbaknya sadar ya. Baik sekali ya. Deddy Mulyadi hari ini tiba di Papua katanya. Woi, Jawa Barat aja belum selesai. Itu bayar dulu tuh masyarakat Rumpin Bogor, Cigudeg, Warung Panjang. Bayar. Kayak udah selesai aja di Jawa Barat. Aduh, ampun. Itu bayar dulu tuh ijazah-ijazah yang udah dijanjikan, yang sudah diambilin sama para penunggak. Kasihan sekolah swasta, ya. Dijanjiin sama Deddy Mulyadi mau dibayar. Iya, rinyuh Jawa Barat. Pasti wenya kegiatan Kang Deddy Mulyadi anu niatna bener. Iya, si rinyuh, si Dodi, si jelma stres, si koplok angger buru-buru nyen konten, ngau goreng buru-buru ngahasut jelema. Iya Dod sia teh nya Kang Deddy teh aya undangan ti Papua teh sia teh kudu kaditu aya urusan. Da saacan jadi gubernur ge pernah Kang Deddy mah ke tahun 2016 pernah ke Papua. Ari sia anjing banyak kudu undang maneh. Kudu ngundang maneh ke Papua, mana di Jawa Barat sebagai naon, Dod? Hah? Da sia mah sebagai nugelo atuh. Mangandeuh sia mah mangandeuh Jawa Barat rinyuh, cucungu. Sebagai haters, tukang julid. Sia mah terus we di gogoreng kegiatan anu bener-bener digogoreng ku sia. Sia bet parah hirup koplok. Baik sekali ya. Cek RK Pak Ridwan Kamil, saya akan kembali karena Jawa Barat terlalu indah untuk dibiarkan dalam keadaan berantakan. Tenang Pak RK, ayeuna Jawa Barat geus dirapihan ku Kang Deddy Mulyadi. Ayeuna mah jalan geus loba nu alus, jembatan nu baheula mangkrak geus dihadean, geus dibangun deui. Tambang ilegal geus loba nu ditutup, soalna bakal mengakibatkan bencana teh. Walungan geus dibersihan ayeuna mah. Udah ragang di trotoar ayeuna geus dipindahkeun, trotoar geus alus. Masyarakat ayeuna kurhayang Jawa Barat nu tertib, bersih, jeung pemimpin nu deukeut ka rakyat. Kita coba cari tahu dulu ya, benar nggak ini, valid nggak ini? Terima kasih Pak RK. Dulu Pak RK jadi gubernur Jabar yang baik, namun sayang sekarang Pak KDM jauh lebih baik. Kami tidak akan pindah ke lain hati. KDM pujian kami rakyat Jabar. Salam sehat Pak RK. Nggak tahu ya ini beritanya benar atau enggak gitu loh. Soalnya saya sempat sempat cari di Google tadi, saya nggak nemuin postingan ini atau misalnya gambar ini gitu loh. Ya tapi kayaknya nggak bakal sih ya teman-teman ya. Assalamualaikum Pak Deddy. Ya kumaha ya? Tolong ini tanggul Cipunagara udah amblas, udah putus jalannya. Saluran irigasi kebuang ke tanggul Cipunagara, ke kali Cipunagara. Ke Bupati dulu Ibu. Bapak Kades Bupati, baru ke Bapak KDM Ibu. Step by stepnya gitu loh, diikutin teman-teman ya kalau mau bikin laporan. Kalau cuman buat di videoin terus diviralin mah nggak apa-apa ya. Ini kan ibaratnya kalau mau nunggu viral kan itu hoki-hokian. Ada yang memang sekali posting langsung viral. Ada yang memang butuh waktu yang lumayan lama baru bisa viral gitu loh. Cuman di sini kan alangkah lebih baiknya kalau teman-teman semua punya keluhan, step by stepnya diikutin dulu, dilaporin ke dari yang paling bawah dulu gitu loh. Nanti kalau misalnya tidak ada pergerakan, lapor ke atasnya. Nanti lapor ke atasnya lagi, lapor ke atasnya lagi. Tapi apapun itu ya teman-teman ya, semoga masalah di sini cepat terselesaikan. Dikit-dikit Pak Deddy, dikit-dikit Pak Deddy.
Konferensi 3 Analisis Papua. Saya stop ya, karena mungkin teman-teman juga udah tahu isinya apa, Bapak Aing. Komentarnya yuk, Menteri HAM mana? Alhamdulillah ya, Pak Sugeng yang selalu beberewekan ngahina Bapak Aing, nyarwakeun Bapak Aing ujung hewan gitu. Alhamdulillah ya, sudah dijemput dan sudah dikirim ke Cisarua. Ya mudah-mudahan Pak Sugeng singgera cager, sanggeus cager balik we ka Kebumen. Ulah cicing di Jawa Barat lah, ke bisi kambuh deui nya, kumat deui, riweuh deui ke kese ngubarana nu pas kieu teh. Mudah-mudahan kahareupnya eueuh sugeng-sugeng yang lainnya. Nah bagi anda-anda yang belum separah Pak Sugeng, perbanyaklah istighfar, bertobatlah. Udah Pak Sugeng oge gejala awal nama gitunya, nyen video teh nyinyiran KDM. Saenggeus nyinyir ka KDM terus videokeun imah manehanana gitu, genteng bocor gitu ta. Tas saenggeus videokeun genteng bocor kakarak manehanana videokeun aya guguk di videokeun, aya monyet di videokeun. Tungtung nama kan berakhir dengan dikirim ke Cisarua. Mumpung ieu mahnya anda-anda jika nama karek level pertama ieu teh nya fase awal. Geus lah eureunannya nyinyiran KDM teh. Palaur aing mah nya ujug-ujug aya kabar sia dikirim ke Cisarua. Tinggal si Dodi, si Cecep sama si Barnas. Makanya kan Bapak Aing bilang kan resiko jadi pejabat itu ya diginiin gitu loh. Dihujat iya, dicaci iya, dipuji juga iya. Bapak Aing mah terima gitu loh. Cuman kan masyarakat mah kagak bodoh. Serius, yang komen ke dia itu, yang support si Dodi, si Cecep, si Barnas itu paling cuma 0, berapa persen gitu loh. Selebihnya mah sini lawan Aing gitu. Aing mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Mang Ucup ya. Nih gimana nih? Itu Wilujeng Siang wargi Jawa Barat. Kami barusan Komisi 5 melakukan kunjungan atas pelaksanaan sekolah rakyat. Sekolah rakyat yaitu sekolah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat di bawah naungan Kementerian Sosial, yang tentu secara pelaksanaan dikerjasamakan dengan dinas sosial yang ada di Jawa Barat. Dalam diskusi tadi terkait masalah sekolah rakyat, kita mendiskusikan dan berusaha mencari kebaikan-kebaikan tentunya yang bisa diadopsi, bisa kita bawa ke Provinsi Jawa Barat. Salah satunya yaitu melihat perbandingan antara sekolah-sekolah yang saat ini sedang ramai bermunculan, yaitu sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah Maung. Sekolah rakyat adalah sekolah yang murni ini untuk anak-anak miskin, gitu ya, dengan menghabiskan anggaran atau biaya yang cukup tinggi, cukup mahal. Terus kemudian ada sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini adalah anggap saja sebagai sekolah lanjutan, sama ini juga diinisiasi oleh pemerintah pusat, yang secara anggaran, secara pembiayaan ini masih lebih kecil daripada pengeluaran untuk sekolah rakyat. Terus kemudian ada sekolah Maung. Nah ini sekolah Maung ini. Sekolah Maung ini gimana ya? Anggap saja juga ini adalah sekolah yang mengadopsi seperti sekolah Garuda. Walaupun nanti pertanyaannya kenapa nggak sekolah Garuda saja, malah sekolah Maung ya. Lalu apakah ada perbedaan gitu? Terus apakah sekolah Maung ini khusus untuk anak-anak miskin? Tidak jelas juga. Nah, kenapa tadi sekolah rakyat ini secara pengeluaran lebih besar daripada sekolah Garuda, atau misalkan seberapa besar sih anggaran yang dikeluarkan oleh sekolah Maung? Kenapa sekolah rakyat lebih besar pengeluarannya? Karena gini teman-teman sekalian, kalau kita mau menilik adagium terkait kemiskinan, bahwa kemiskinan itu mahal gitu ya. Masalah contohnya, terus kemudian terdapat dalam hal apa saja gitu ya. Bisa teman-teman cek sendiri lah di googling gitu ya, dicari sendiri. Yang pasti hal itu sangat
wajar. Hal itu sangat wajar sehingga keputusan pemerintah pusat menginvestasikan anggarannya gitu ya, menginvestasikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan itu lebih besar. Nah, saya pikir itu lebih pas gitu ya, lebih sesuai gitu dalam menginvestasikan anggarannya menyelesaikan masalah kemiskinan yang berhubungan dengan pendidikan sehingga adanya sekolah rakyat. Nah, karakter menginvestasikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan gitu ya lebih didahulukan, termasuk ketika dihubungkan dengan pendidikan. Ini diadopsi lah ceritanya sama Jakarta. Kalau saya perhatikan seperti itu, pemerintah Jakarta itu berani menginvestasikan anggarannya lebih besar untuk sekolah swasta. Kenapa? Karena dianggap sekolah swasta itu lebih banyak gitu, orang-orang miskin itu bersekolah di sekolah swasta. Jadi jangan dipikir teman-teman sekalian bahwa di sekolah-sekolah swasta itu lebih banyak orang-orang kaya. Enggak, bisa dicek gitu ya. Sekolah-sekolah swasta yang benefit, yang bayarannya mahal, yang besar gitu ya, fasilitas yang serba ada, itu lebih sedikit daripada sekolah-sekolah swasta yang terpuruk, yang semuanya pelaksanaannya hanya demi agar anak-anak miskin bersekolah. Nah, pemerintah Jakarta berani menginvestasikan itu. Kenapa? Karena menganggap bahwa sumber segala masalah itu adalah yaitu dari kemiskinan yang secara dasar harus dirubah dari pendidikan gitu ya. Jadi ketika sekolah rakyat itu lebih mahal, wajar karena diasramakan. Kenapa? Untuk memutus gitu ya kondisi sosial miskin si anak gitu ya. Terus kemudian harus ada didikan khusus, pembenahan pola pikir, pembenahan mental gitu ya. Sehingga gurunya pun sistemnya mentor lah kira-kira, sekian anak dipegang oleh satu pengasuh, sekian anak dipegang oleh satu guru, seperti itu. Semua ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Kira-kira kalau di Jakarta yang bantuan ke swasta itu per bulan saya hitung itu 13 sampai 14 juta per anak per tahun. Bandingkan dengan di Jawa Barat gitu ya, angkanya yang di angka 430.000 tahun lalu, dan itu pun saat ini angkanya masih belum jelas. 430.000 per tahun per anak, angkanya belum jelas untuk tahun saat ini. Mungkin seperti itu kondisinya terkait masalah pendidikan kita. Ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada sekolah Maung. Mudah-mudahan sekolah Maung ini menemukan jati dirinya karena menghadapi berbagai keraguan. Mudah-mudahan bisa membuktikan pada tentu bisa dilihat pada tahun selanjutnya dan proses berjalan pembelajaran tahun saat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mang Ucup ini nggak sekedar ngomongin pendidikan kan sebenarnya. Ini nih apa ya? Kalau kita ngebacanya, kita ngedengarnya, ini nih kayak full kritik politik yang dibungkus bahasa akademisi dan dibahas dengan kalem banget Bapak Ucup. Padahal mah kita masyarakat tahu nih, di komen-komentarnya udah kebaca ya, udah kebaca nih komentar-komentarnya nih. Ini mah nyinyir sekolah Maung dan nyerang siapa? Bapak Aing. Mang Ucup emang nggak bilang Bapak Aing gagal, nggak bilang kalau misalnya sekolah Maung jelek, ya nggak bilang. Tapi arah omongannya itu dibuat seolah-olah publik itu ragu. Ragu dengan apa? Ragu dengan program itu. Pertama nih, si Ucup bilang sekolah rakyat jelas ya, sekolah Garuda jelas, tapi sekolah Maung nggak jelas katanya. Maksudnya mau bikin framing kalau sekolah Maung itu cuman branding politik gitu, atau mau bikin seolah-olah program ini tuh nggak punya arah yang jelas, begitu. Terus Mang Ucup bilang tadi tuh kan apa namanya, kenapa nggak sekolah Garuda aja, kenapa sekolah Maung gitu. Kelihatan Mang Ucup roastingnya, kelihatan. Setelah sekian lama menghilang, nggak ngupload, sekalinya ngupload begini gitu loh. Sekolah Garuda itu ya, itu fokusnya kan ke elit akademik nasional. Sedangkan sekolah rakyat itu fokusnya anak yang kurang mampu. Nah, sedangkan sekolah Maung itu adalah gabungan antara akademik, terus non-akademik, terus karakter, terus kepemimpinan sama budaya lokalnya Jawa Barat.
Bahkan olahraga, atletik juga masuk sana semua. Jadi identitasnya itu jelas. Tapi Anda berpura-pura mempertanyakan itu supaya publik itu mikirkan, oh iya ya, sebenarnya sekolah maung ini apa sih sebenarnya? Nih, poin kedua nih. Tadi mulai main isu yang sensitif ya di telinga kita. Isu tentang kemiskinan. Mang Ucup bilang kalau anggaran pendidikan besar harusnya fokusnya ke anak miskin dulu. Gitu kan tadi dia bilangnya begitu. Nggak gitu masalahnya Kang Ucup. Bapak Aing itu kan nggak pernah bilang ya kalau sekolah maung itu program pengentasan kemiskinan, program untuk menghilangkan kemiskinan. Bapak Aing nggak bilang kayak gitu loh. Beda jalur itu. Sekolah maung itu dibuat buat nyetak pertama SDM yang unggul, anak-anak super duper berprestasi. Atlet juga bisa dicetak di sana. Seniman, calon pemimpin masa depan, ya kan? Anak-anak yang berbakat, yang selama ini malah tenggelam karena sistemnya disamaratakan. Sedangkan bantuan buat masyarakat miskin kan tetap jalan. Ada sekolah gratis swasta yang kerjasama sama Pemprov, ada bantuan pendidikan, ada program bantuan sosial. Jadi Mang Ucup ini sebenarnya mencampur adukan dua tujuan yang kebijakannya itu berbeda. Mang Ucup bikin seolah-olah negara itu harus milih mau bantu anak miskin dulu atau mau bikin sekolah unggulan kan jatuhnya. Padahal negara maju itu jalanin dua-duanya secara bersamaan. Bisa Mang Ucup. Nah Bapak Aing kan mencoba untuk menghidupkan lagi tuh ya pusat-pusat keunggulan itu lewat sekolah yang namanya sekolah maung. Makanya publik itu banyak yang mendukung. Terus masuk lagi ke bagian yang paling menarik nih ya. Mang Ucup tadi bilang kemiskinan itu mahal. Kalau dari teori sosial emang benar kemiskinan itu mahal. Karena orang miskin itu akses pendidikannya kan lebih susah. Gizinya kurang. Terus lingkungannya juga berat. Peluang naik kelas sosialnya itu lebih kecil. Makanya biaya intervensinya itu memang lebih besar. Tapi salahnya Mang Ucup pakai logika itu buat nyerang prioritas sekolah maung. Secara nggak langsung, Mang Ucup bilang kalau uang besar dipakai pendidikan, harusnya buat anak miskin dulu. Lagi dan lagi loh teman-teman, dibikin lagi pilihan palsu. Seolah-olah Jabar itu nggak bisa loh bantu anak miskin dan bikin sekolah unggulan di waktu yang bersamaan. Sekaligus gitu maksudnya. Padahal mah bisa. Tapi Mang Ucup lupa satu hal, bahwasanya Bapak Aing itu justru hobinya membantu masyarakat kecil. Bedah rumah iya, ngurus orang sakit iya, bayarin sekolah iya, ngurus jalan, ngurus pasar, semua diurusin. Buat siapa sih? Buat masyarakat gitu loh. Tuh kemarin sampah tuh, gubernur ngurusin sampah ngapain? Punya bawahannya kan, punya pejabat-pejabat di bawahnya kan, tinggal bilang aja tuh urusin. Ngapain gubernur turun? Tapi pada kenyataannya Bapak Aing turun. Jadi kalau narasinya itu dibawa seolah-olah Bapak Aing gak peduli rakyat kecil, publik mah gak ada yang percaya. Terus Mang Ucup tadi saya dengar ngebandingin Jakarta sama Jabar kan. Katanya Jakarta berani bantu sekolah swasta itu sampai berapa tadi? 13-14 juta per anak per tahun katanya. Sedangkan di Jabar itu cuma ratusan ribu. Kan kondisi fisiknya itu beda jauh loh. DKI Jakarta itu APBD terbesar di Indonesia. Wilayahnya kecil, penduduknya lebih sedikit. PAD-nya gede banget. Sedangkan di Jabar penduduknya terbesar se-Indonesia. Sekolahnya ribuan, wilayahnya luas. Secara nggak langsung beban sosialnya itu juga besar banget. Jadi nggak bisa dibandingin mentah-mentah gitu loh Mang Ucup. Itu sama aja kayak ngebandingin orang gaji 100 juta sama orang gaji 10 juta. Terus bilang, lah kok yang sana bisa beli ini? Ya bisa belilah orang gajinya 100 juta. Gimana? Atau kan kemampuan fiskalnya beda. Gak sampai di sana ya teman-teman ya. Mang Ucup bilang tuh, mudah-mudahan sekolah maung menemukan jati dirinya. Bukan doa, bukan itu. Tahu kita mah, itu bukan doa, itu roasting. Mang Ucup pengen bilang program sekolahnya belum matang, belum jelas, belum terbukti, gitu. Program juga baru jalan Mang Ucup, tanggal 25 kemarin tuh baru buka. Ini baru mulai aja ya, udah banyak politisi-politisi yang berseberangan yang panas.
Secara nggak langsung, program ini justru punya arah yang jelas dan mulai mengganggu zona nyaman kalian. Nah, Indonesia itu nggak cukup loh cuman bikin semua orang sekolah. Tapi yang dibutuhin Indonesia sekarang adalah, pertama, Indonesia butuh ilmuwan. Indonesia butuh atlet-atlet yang luar biasa bagusnya. Butuh pemimpin, butuh engineer, butuh dokter-dokter hebat. Makanya sekarang kita tinggal lihat nih, apakah program ini benar-benar bersih, apakah benar nih tanpa ada titip menitip, budaya-budaya begitu lagi, dan apakah kualitasnya nanti memang terbukti. Karena kalau berhasil, sekolah Maung bisa jadi salah satu reformasi pendidikan terbesar yang dimulai di Jawa Barat. Gitu ya Kang Ucup ya. Nih cek komentarnya nih. Saya rasa ini orang kalau periode selanjutnya nyalon lagi gak akan ada yang milih. Iya ngewakilin saha sih? Jakarta mungkin. Tadi ngebandingin Jakarta mulu. Luka-liku anak buah si Anies mah modal. Cup, kumaha dana hibah. Efek dana hibah nggak cair. Syarat jadi anggota DPRD adalah apa? Punya duit. Lanjut ah. IJD beda dengan yang kita usulkan yang menumpang jalan pangan, Mbak. Jalan pangan itu jalan desa apa jalan kabupaten? Bukan jalan desa, jadi jalan kabupaten. Di kabupaten sebelah ndi? Aduh, ini Pak, saya baca satu sudah ada di usulan, Pak. Sudah kami usulkan untuk Banprop. Udah ada? Sampun, Bapak. Oh, sudah ada di Sampun, cuman yang viral satu, Bapak, ini Jalan Cepu, Randu Blatung Cepu. Jadi begini. Hancur. Viral itu harus dimitigasi. Satu, dilakukan pengecekan. Dua, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nenggone apa? Dalan sing bolong. Tak tanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu golong komeng nenggone jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota dan dinasnya harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa, nggak viral jangan jadi pejabat publik gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa. Prinsip jalanku kudu mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka. Perlu apa? Kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya. Siap, jelas Bu? Siap, Pak. Sudah masuk IDT. Siap. Itu satu. Kemudian yang kedua. Tuh langsung. Ya siap. Apa sih kok bisa kayak gitu jawabannya? Seorang gubernur nih niatnya memperjuangkan nasib warga, respon yang didapat malah bikin netizen naik darah. Wakil Bupati Blora menyampaikan langsung kondisi jalan rusak. Wakil Bupati Blora menyampaikan langsung kondisi rusak parah ruas jalan provinsi Randu Blatung Cepu kepada Gubernur Jateng sebagai bentuk perhatian atas penderitaan warga setiap hari. Namun respon dari Pak Gub Lutfi justru menilai jalan provinsi gak ada manfaatnya dan lebih memilih mengutamakan sektor yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Padahal jelas-jelas jalur Randu Blatung Cepu ini adalah urat nadi utama perekonomian warga Blora Selatan dan penghubung ke Grobogan Selatan. Ekonomi mana lagi yang mau ditumbuhkan kalau jalur utamanya saja dibiarkan rusak? Sopo yo sing milih gubernur iki? Ya teman-teman semua yang ada di Jateng lah. Ya nggak semua, cuman ya sebagian besar kan milih, makanya menang. Laki gubernur Cetopora. Padahal jalur Cepu Randu Blatung juga termasuk jalan provinsi, hitungannya ramai loh. Nggak layak Kiki jadi gubernur. Bahaya loh ini perkataan kayak tadi tuh keluar dari mulut seorang gubernur. Kenapa? Karena masyarakat kan nggak butuh nih pejabat yang jago menjelaskan kenapa jalan rusak itu belum diperbaiki. Nggak butuh alasan kenapa kita belum memperbaiki jalan ini itu nggak butuh.
Rakyat butuh pemimpin yang turun tuh, cari solusinya langsung. Solusinya apa nih? Oh, jalannya jelek ya? Gas, tambal. Gas, cor. Solusi itu namanya. Kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya. Bagaimana mungkin jalan penghubung utama warga itu dianggap tidak ada manfaatnya? Pertama nih ya, itu bukan jalan menuju kebun pribadi. Itu bukan jalan mati. Itu adalah jalur, apa tadi namanya tuh? Randu Blatung Cepu. Itu juga jalur ekonomi warga. Itu jalur distribusi. Itu jalur aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan yang bikin kita kesel, jalan itu justru disebut sedang viral karena rusaknya parah. Bagaimana sih maksudnya ini? Artinya masyarakat kan udah lama Pak menderita, sampai akhirnya itu diviralkan dan ramai ujung-ujungnya di medsos kan. Ini loh letaknya masalah pejabat kita tuh ini. Kadang terlalu banyak sekali omong skala prioritas, tapi lupa tuh bahwa jalan itu bukan cuman soal aspal. Jalan itu urat nadi ekonomi Bapak Lutfi. Sebentar deh, kita bayanginnya sederhana aja deh ya. Kalau jalan rusak, terus ada truk lewat di sana. Itu truk otomatis kalau jalannya rusak, truk itu telat tuh distribusinya. Ketika telat distribusi, ongkos logistik kan pasti naik. Ya supir truk juga butuh makan, solar juga pasti ngisi terus kan, karena mesinnya hidup terus. Mana jalannya lambat, terus mesin kendaraan juga cepat rusak. Ya kan, habis itu waktu tempuh jadi lebih lama. Otomatis BBM makin boros. Terus ketika jalannya rusak, resiko kecelakaannya naik. Dan otomatis harga barang itu bisa ikut naik juga. Nah di timur tuh, Indomie gocap. Jadi ketika si Pak Lutfi ini bilang jalan itu nggak ada manfaatnya, ngasih contohnya begitu, kita malah langsung mikir loh, lah dalah. Bapak ngerti nggak sih penderitaan warga itu bagaimana? Menurut data Bank Dunia dan Kementerian PUPR, itu berkali-kali menjelaskan bahwa kualitas infrastruktur jalan itu berpengaruh langsung loh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena daerah dengan akses jalan yang buruk itu biasanya investasinya itu susah banget masuknya. Terus biaya distribusinya pasti mahal. UMKM pasti sulit berkembang. Ya gimana mau berkembang? Jalannya susah. Dan pasti mobilitas masyarakat itu pasti terhambat Bapak. Cobalah tiru, kalau nggak bisa tiru negara-negara kayak Jepang, Cina gitu ya. Tiru sebelah tuh, Jabar tiru tuh. Gimana sih? Malah ngomongin soal apa tuh viral harus dimitigasi. Kan jadinya masalah Bapak. Karena fokusnya itu jadinya seolah-olah bukan menyelesaikan akar masalah, tapi mengendalikan reaksi publik akibat viralnya berita atau video itu gitu loh. Viral itu nggak mungkin jadi heboh ya Pak ya, kalau memang kondisinya itu baik-baik aja. Kan viral gara-gara masyarakatnya juga komplain. Gimana sih malah tadi bilangnya kalau nggak viral jangan jadi pejabat publik. Ya kalau viralnya baik kayak Bapak Aing mah kagak apa-apa. Tapi kalau penuh dengan yang ada memalukan Bapak. Coba sekali-sekali itu turun tuh, motoran deh sekali-sekali, jangan naik mobil terus, motoran. Sidak tuh, cari solusi di tempat langsung gimana. Jangan ada masalah malah ngomonginnya kayak begini. Solusi yang diperluin nggak lihat tuh wakil Bupati Blora sampai begitu, raut wajahnya kayak iya siapa. Nih teman-teman ya, jalannya begini bentukannya nih. Jalan Jati Blora. Payah. Sampai miring-miring loh. Ini desa paling tertinggal kayaknya di Jawa Tengah. Jelek sekali ini jalannya. Memang. Udah rumahnya nggak ada yang bagus. Jalannya nggak ada yang bagus. Tahu deh apa yang bagus di sini. Nggak ada kayaknya. Oh, tuh. Ini Papuanya Jawa Tengah nih, lihat nih. Papuanya Jawa Tengah tuh. Mana ada? Ini sayang mobilnya beneran deh. Ini semuanya bayar pajak. Kita udah bayar pajak tuh, bocil yang ngomong tuh. Nih lagi nih. Ini yang katanya Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi ngomongnya jari nih selatan utara.
Mendine jangan sampai ada yang berlubang atel lo. Cok jancuk. Belum milih kowe iki. Yakin lho gila. Oh, dalan Randu Blatung arah Cepu bosok kayak ini. Cok jancuk. Omongan dua bol tok ae. Oh, lho ini ki bukan biar pajak ngene tak bongkokno sisan ae. Montore iki. Aduh. Pajak karena kena jajan jalan. Lah gubernurmu 10 tahun yang lalu ngapain? Kok nyalah ke yang sekarang? Wah, ini manusia. Wahyu sini, Wahyu sini. Ahmad Luffy siapa, Bang? Vokalis Dewa 19? Cukup 1 periode. Nah tuh, keputusan ada di tangan masyarakat Jawa Tengah ya. Jateng gak duwe gubernur. Ada. Ini saya kasih solusi nih teman-teman di Jateng nih. Bikin spanduk gede, tulisin Bapak Aing tolong gitu. Serius deh. Biasanya kan gubernur tuh paling anti ya, dibanding-bandingkan dengan gubernur lain. Siapa tahu kayak di Kalbar tuh, masyarakatnya minta tolong Bapak Aing, nggak lama kemudian jalannya diratain. Siapa tahu berfungsi juga. Yuk dicoba dulu yuk. Lanjut. Jawa Tengah tuh unik kok. UMR paling terendah, giliran pajak paling tertinggi se-Indonesia. Ingat dulu waktu kampanye, ngopeni, ngelakoni apa yang mau diopeni. Jateng gayeng, no. Jateng gendeng, yes. Tuh komentar-komentarnya aja cukup sekali ya. Jangan dipilih lagi, cukup sekali. Aduh. Ngopeni, ngelakoni, langsung ngapusi. Iya. Jadi gubernur Jateng jalan rusak cepu, Randu Blatung orang prioritas alias orang penting. Tuh katanya tuh ya. Berarti bayar pajak juga nggak penting. Nggak gitu konsepnya. Masak kusuluh itu kan aneh. Suluh teh kan dari kayu teh dari pohon. Ongko cina leweng teh kudu dijaga. Masak nitah pakai suluh berarti secara tidak langsung atau secara langsung Deddy Mulyadi nitah warga Jawa Barat nebangan pohon di hutan ajang kayu bakar itu kan telucu. Masuk akal gitu loh. Ini suasana dapur saat memasak. Kayu bakar menjadi bahan utamanya. Tuh dengerin tuh. Menggunakan kayu bakar bukan berarti menggunuli hutan menebangin pohon, tapi ranting-ranting yang kering atau dahan-dahan yang sudah tidak berguna lagi. Sehingga daripada berserakan di mana-mana tanpa makna, digunakan kayu bakar lebih bermanfaat. Sekelas pengacara loh teman-teman ngomongnya kayak gini. Tes IQ yuk Pak. Kayaknya penalarannya nggak nyambung Bapak ini. Mau dibawa ke Cisarua juga nggak? Eta gubernur konten geus nyendei omongeun gawena teh naon si prestasina. Ayeuna guru di Jawa Barat 3.800 urang teh digaji geus 2 bulan. Dar manehna ngomean halaman gedung sate. Jelema ieu dewa nya aduh. Kang Ozan. Amang ieu wanian banget sih nya. Mah. Mentang-mentang amang wawuh jeung ieu wawuh jeung itu nya. Mentang-mentang amang di organisasi. Aku takut. Tapi amang ya bagi saya cemen. Nah, lain penggiat sosial media cemen. Kenaon sebut cemen? Komentarna di pareuman. Berarti amang seorang laki-laki yang tidak kuat untuk menerima cacian dan hinaan. Ya, mentalnya masih mental kerupuk. Nggak segitu kerupuk nage kacaian. Gak ngaruh buat KDM, maju terus Bapak Aing, majulah. Makin kesini, itu saya tuh makin bingung ya sama orang-orang yang membenci Bapak Aing itu. Gimana ya pola pikirnya ya? Yang diserang itu tuh bukan lagi kebijakannya Bapak Aing gitu loh. Bukan data korupsi, bukan pelanggaran hukum, tapi udah mulai nyari-nyari apa ya, potongan kata-kata buat dipelintir. Nggak cuma ini nih ya, ada lagi videonya yang ini nih.
Saya menyayangkan pernyataan KDM yang diduga menghina orang Papua dengan Kamu doang yang menduga, oi. mengatakan orang Papua Pundungan sebagai kepala daerah Jawa. Seharusnya KDM tidak boleh mencela wilayah lain dengan kata Pundungan, karena itu rasis, nggak boleh seharusnya ya sebagai kepala daerah. Penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat. Pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung. Pelintir kan? Dipelintir. Ini si pengacara ini nonton video fullnya nggak sih? Ya kan? Padahal mah video fullnya tuh isinya tuh memuji Papua banget gitu loh. Bapak Aing bilang orang Papua itu penyayang, penuh cinta, terbuka, bahkan mirip sama orang Sunda. Nah terus Bapak Aing bilang ada karakter pundungan. Lah terus apa yang salah? Pundungan itu bukan hinaan ras loh, Bapak pengacara yang tidak terhormat. Itu istilah sifat emosional, dan dalam bahasa Sunda itu artinya gampang kecewa atau memendam perasaan kalau tersinggung. Dan lucunya lagi Bapak Aing itu langsung jelasin artinya kan. Dia bilang kalau tersinggung. Tuh, kalau tersinggung dia tidak mau main bola dengan baik, tidak mau belajar dengan baik. Langsung dikasih artinya loh. Ini mah ada kuota nggak sih Bapak pengacara ini? Artinya apa? Bapak Aing lagi ngomong soal pendekatan psikologis dan sosial, bukan menghina suku, ras, budayanya orang Papua. Bingung saya, bingung. Ada gitu loh pengacara, orang yang katanya paham konteks hukum, paham unsur, paham definisi, tapi malah motong video buat framing-framing kayak gini. Karena dalam hukum aja nih Pak pengacara ya, gara-gara saya juga seorang yang belajar hukum, alumni juga saya ini Pak pengacara. Kalau mau bilang seseorang itu rasis ya, itu harus ada unsur penghinaan terhadap suku atau ras tertentu loh. Nah di pidatonya Bapak Aing, mana unsur penghinaannya? Bapak Aing nggak bilang Papua malas, Bapak Aing nggak bilang Papua bodoh, Bapak Aing nggak bilang Papua itu rendah. Yang dibilang Bapak Aing justru Papua itu penuh cinta, punya nilai sosiologis yang tinggi, pendekatannya harus pakai perasaan. Itu malah menghormati budaya namanya. Ini hari-hari kena framing, hari-hari kena framing. Yang dibahas mah bukan programnya Bapak Aing salahnya di mana nih? Anggarannya bermasalah di mana? Data pembangunannya ini salahnya di mana gitu. Bukan itu lagi yang dibahas. Malah ngebahas kata pundungan itu kata rasis. Tuh, itu masalah rasis nih. Masalah kayu bakar tadi yang saya nggak habis pikir teman-teman. Katanya masak pakai kayu bakar itu sama aja nyuruh orang nebang hutan. Logikanya kagak jalan ini pengacara. Sedangkan yang dipakai Bapak Aing itu kayu-kayu ranting-ranting yang udah berserakan di bawah. Ranting kering, dahan jatuh, kayu yang udah nggak kepake. Kan memang begitu, praktik tradisional masyarakat dari desa zaman dulu kan memang begitu ya. Karena konsepnya itu bukan tebang liar loh, tapi memanfaatkan limbah organik. Kayu-kayu yang berserakan, yang udah mati, yang udah patah, itulah limbah organik namanya Pak pengacara. Aduh, malah dipelintir seolah-olah KDM ngajarin ngegundulin hutan. Ini menurut saya pribadi, kalau seseorang nyerang apalagi seorang pengacara itu ya, sampai menyerang hal-hal yang receh kayak gini, turun gak sih kualitas pengacaranya ini? Kualitas kritiknya menurun, kualitas orangnya menurun. Sekelas pengacara lo bahas ginian. Aduh, aturannya kalau mau dikritik mah kebijakan tuh kritik. Data-data yang keluar di medsosnya KDM tuh debatin tuh data-datanya, debatin anggarannya, debatin hasil kerjanya bagaimana. Fair itu namanya, sehat itu namanya. Dan pemimpin juga butuh orang-orang begitu. Kita bedakan ya teman-teman semuanya. Penonton-penonton saya di sini mah cerdas-cerdas, serius. Teman-teman yang nonton di sini nggak ada yang mau jadi pengacara gitu. RI 1 Sabang, Merauke, satukan suara rakyat. Di tangan KDM Indonesia, surga bagi rakyat semesta. Bertekad membangun ekonomi berkeadilan
dalam kemakmuran pemimpin merakyat berada di tangan rakyat. Belum 2029 udah begini coba. Gimana nanti 2029 kalau misalnya ada kendaraan politik yang meminta Bapak Aing bergabung? Winner chicken dinner ini mah gampang menangnya. KDM Presiden RI dan Wakil Presiden RI-nya Ahok tuh. Oke teman-teman ya, mungkin segitu aja, agak panjang ya videonya ya. Cuman ya itulah yang terjadi di media sosial ya, yang lagi hangat-hangatnya. Mungkin nanti kalau misalnya ada update terbaru kita bisa langsung lanjutin lagi. Saya minta maaf, minta ampun kalau misalnya ada salah-salah kata, yang jelek-jeleknya dibuang, yang baik-baiknya semoga bisa diterima ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya.